Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Istiani dari kelas B angkatan tahun 2024 dengan NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat tersebut terletak pada kaidah penulisan dalam bentuk kalimat seperti kalimat efektif. Lanjut saja kita kepada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, ringkas, dan padat, baik dari segi arti maupun tujuannya. Kalimat efektif menggunakan kaidah yang benar dan susunan kalimat yang jelas, sehingga mudah dipahami. Kalimat efektif juga mengandung subjek dan kata kerja yang lengkap. Kalimat efektif, kalimat yang tidak memiliki karakteristik kalimat tertentu, susunan kalimatnya rancu dan tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Kalimat tidak efektif menggunakan kalimat yang tidak tepat dan cenderung berbelit serta panjang. Kalimat tidak efektif juga bisa berupa kalimat yang terputus-putus dan kekurangan subjek, predikat, atau objek. Contohnya kalimat tidak efektif. Demi untuk anaknya, Ika bekerja sangat keras. Sedangkan dalam kalimat efektif, contohnya demi anaknya, Ika bekerja sangat. Lanjut kepada macam-macam kalimat efektif. Kalimat lengkap yang bukan fragmentasi, yakni kalimat lengkap adalah kalimat yang dapat mengungkapkan informasi atau prosesi makna secara utuh. Lanjut kepada kalimat logis. Kalimat logis adalah kalimat yang informasi atau prosesinya dapat diterima oleh akal sehat. Kelogisan kalimat itu dilihat dari segi profesi, bukan strukturnya. Lanjut kepada kalimat hemat. Kalimat hemat adalah kalimat yang padat, bukan padat kata, artinya kalimat itu hanya menggunakan kata dalam jumlah sedikit. Tidak ambigu. Kalimat jelas adalah kalimat prosesinya mudah dipahami. Kalimat jelas tidak mempunyai makna tafsiran yang lain. Kalimat padu. Kalimat padu adalah kalimat-kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam sebuah paragraf. Lanjut kepada paragraf efektif. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Besarnya mengandung satu ide dan dimulai dengan garis baru atau alinea. Tujuan utama pembentukannya paragraf adalah untuk memudahkan pembaca memahami gagasan utama yang ada di dalam karangan. Ciri-ciri paragraf diantaranya mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Kalimat-kalimat disusun secara logis dan sistematis, mengandung satu ide pokok, beberapa kalimat penjelas. Ciri-ciri dari paragraf ini diantaranya mengandung pesan atau pikiran dari penulis, kalimat-kalimatnya disusun secara logis dan sistematis, mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penulis. Mengandung beberapa ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kepada jenis-jenis paragraf, isinya dapat berupa paragraf narasi, deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan terakhir paragraf persuasi. Kalimat utama. Kalimat deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf dan diikuti kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri deduktif adalah gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Kalimat utama berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Pola paragraf deduktif adalah dari penjelas umum kepada penjelasan khususnya deduktif. Paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf diikuti dan kalimat-kalimat penjelas.
Kalimat deduktif adalah kalimat yang utamanya berada bagian akhir paragraf, sedangkan paragraf campuran yang terdapat pada awal dan akhir kalimat. Dan yang terakhir adalah paragraf generatif, paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, penghubung dan penutup. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan paragraf, yakni kesatuan dan kepaduan. Tanpa adanya kesatuan dan kepaduan, tidaklah terjadi sebuah paragraf yang efektif. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.